Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ya. Kali ini bertemu lagi dalam pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 semester genap. Pelajaran ke-7 dengan tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Subtema yang akan kita pelajari adalah Rasul Ulul Azmi. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran di kesempatan kali ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu agar ketika nanti kita melaksanakan proses belajar diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmu yang akan Bapak jelaskan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan baik, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu dengan subtema Rasul Ulul Azmi. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan tentang Rasul. Ya, masih ingat? Ya, pinter banget masih ingat. Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itu adalah yang disebut dengan Rasul. Nah, di antara 25 Rasul yang wajib kita ketahui, ada beberapa Rasul yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apakah itu Rasul Ulul Azmi? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, ya. Jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya adalah mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya tekad atau teguh yang kuat. Nah, ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi ini memang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul-Rasul Ulul Azmi ini memang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa, ya. Karena apa? Karena umat yang dihadapinya mungkin agak berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Penentangannya sangat begitu keras dan penentangannya sangat begitu membahayakan. Oleh karena itu, beberapa di antara 25 itu ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi, ya. Nah, oke. Kita lanjut, ya. Di antara Rasul-Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? Ya. Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu 1 Nuh, 2 Ibrahim, 3 Musa, 4 Isa, 5 Muhammad. Nah, kalau kelima nama nabi ini diambil huruf depannya saja agar untuk mempermudah,
bisa disingkat menjadi Ni-Mim, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Inilah rasul-rasul ulul azmi yang memiliki ketabahan, kesabaran yang kuat dalam menghadapi tantangan yang dilakukan oleh umat masing-masing. Nah, mari kita pelajari satu persatu ya. Nabi Nuh ya, adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah kepada Allah ya, dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Nah, Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Nabi mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Nah, akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir bandang. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh. Nah, nih. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh ketika berdakwah itu adalah menghadapi cemoohan dan juga ejekan. Bahkan dalam kisah dikisahkan Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun itu ya, hanya sedikit saja mendapatkan umat. Nah, ini merupakan ujian sendiri oleh Nabi Nuh, butuh kesabaran dan ketabahan, keteguhan hati untuk mensiarkan agama Allah. Nah, tidak hanya itu, putranya sendiri yang bernama Kan'an juga tidak mau mengikuti ajakan atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, yaitu untuk menyembah Allah. Nah, inilah kisah Nabi Nuh, di mana ketika orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah diberi cobaan azab oleh Allah, yaitu berupa banjir bandang, ya, banjir yang sangat besar sekali. Nah, hanya sedikit yang selamat, yaitu orang-orang yang mengikuti dan naik kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Nuh ya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah anak Azar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan juga kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah kepada Allah. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim ini lahir dan juga diutus oleh Allah pada masa Raja Namrud, di mana Raja Namrud ini adalah raja yang zalim dan musyrik ya, menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim ini juga berdakwah kepada Raja Namrud, dan pada akhirnya Nabi Ibrahim ini mendapatkan hukuman dari Raja Namrud, yaitu dibakar ya, dibakar hidup-hidup. Atas kekuasaan Allah dan atas izin Allah ya, Nabi Ibrahim ini selamat dari kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud dan pasukannya untuk menghukum Nabi Ibrahim. Ini adalah merupakan ujian yang kesabaran, ketabahan yang dibutuhkan oleh Rasul-Rasul ulul azmi untuk menghadapi umat-umat pada waktu itu yang sangat menentang ajaran-ajaran yang dibawanya, yaitu untuk menyembah kepada Allah. Nah, itu. Jadi Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah, yaitu tidak hangus atau tidak terbakar
dari api yang dibuat oleh Raja Namrud dan pasukannya. Nah, ini. Untuk kisah Rasul yang ketiga yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini adalah putra Imron, ya, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Padahal Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, Tuhan yang patut disembah. Tetapi nah, Raja Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah, maka Nabi Harun diangkat sebagai Nabi dan menjadi Rasul di antara 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, Nabi Musa ini memiliki kesabaran yang sangat luar biasa untuk menghadapi Raja Fir'aun. Di mana Raja Fir'aun itu mempunyai kebijakan ketika ada bayi laki-laki yang lahir, maka pasukannya diminta untuk membunuhnya. Nah, Nabi Musa ini selamat karena apa? Karena mengetahui kebijakan yang diambil oleh Raja Fir'aun itu, Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil dan akhirnya diselamatkan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Asyah. Nah, karena Asyah ini belum memiliki anak, ya, maka dia ketika melihat bayi Musa sangat begitu bahagia dan senang, dan pada akhirnya Nabi Musa ini diasuh oleh istri Raja Fir'aun. Nah, selamatlah Musa ini karena hidup dalam lingkungan kerajaan Fir'aun. Nah, itu. Nah, Nabi Musa mendapatkan mukjizat dari Allah yaitu berupa tongkat, di mana tongkat itu adalah untuk menunjukkan kerasulan yang dimilikinya, karena Raja Fir'aun ini menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, memerintahkan kepada tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Nah, tongkat Nabi Musa ini bisa berubah wujud menjadi ular dan juga bisa membelah lautan. Itu adalah mukjizat Nabi Musa. Yang keempat adalah Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Jadi Nabi Isa ini adalah nabi yang tidak memiliki ayah. Karena kekuasaan Allah, kebesaran Allah, Allah berkehendak beda dengan yang lainnya, ya, tanpa perantaraan seorang ayah, tetapi Siti Maryam ini bisa mengandung, ya, anaknya ketika lahir, yaitu bernama Isa. Nah, Isa ini diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul untuk mengajarkan ajaran-ajaran Allah. Nah, keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nah, Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib, yaitu yang disebut dengan Mi'raj, ya, Mi'rajnya Allah. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa yang bernama Yahuza, ya, atau yang disebut dengan Judas Askariot. Nah, di sini Yahuza atau Iskariot. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa yang tersalib. Nah, di sini Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah. Yang pertama adalah untuk menjelaskan kekuasaan Allah. Ketika Nabi Isa masih bayi sudah bisa bicara.
menjawab keraguan orang-orang kafir bahwa Maryam itu tidak berbuat zina terhadap orang lain, bahwa Isa itu benar-benar lahir atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Nabi Isa juga memiliki mukjizat-mukjizat yang lain, ya. Nah, oke. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, yaitu Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Muhammad, ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir dan juga termasuk Rasul Ulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, serta pekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin. Al-Amin artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nah, jadi Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul, yaitu pada usia 40 tahun, ya, mendapatkan wahyu dari Allah yang pertama kali dan diutus untuk berdakwah menyebarkan ajaran-ajaran Allah. Dalam menyiar agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Monggo. Ya. Akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotori dengan najis. Jadi ketika Nabi Muhammad beribadah, orang-orang Abu Jahal ini membawa kotoran unta untuk dilemparkan ke Nabi Muhammad yang sedang melaksanakan sholat. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkaulah aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu Nabi Muhammad bukanlah sosok manusia yang pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak memiliki rasa dendam terhadap orang-orang yang menyakitinya, ya. Tidak ada. Orang-orang yang menentangnya, tidak ada rasa dendam sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad justru mendoakan orang-orang tersebut agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Nah, hal ini diisyaratkan oleh Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim dan kita diharapkan oleh Nabi Muhammad agar juga menyayangi anak yatim. Barang siapa menyayangi anak yatim, maka ketika di surga nanti seperti ibarat dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Sangat dekat sekali, ya. Berbeda dengan jari jempol dan jari kelingking. Nah, ini sangat jauh, ya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad, dialah Nabi dan Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya. Artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Ya. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Khotamul Anbiya, khotamun itu artinya selesai. Anbiya itu Nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad, maka tidak ada Rasul atau Nabi yang diutus oleh Allah. Ketika ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Nabi, maka itu adalah Nabi palsu. Ya,
bukan utusan Allah yang sesungguhnya. Karena nabi yang terakhir, nabi sebagai penutup adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Jadi Nabi Muhammad ini juga mengajarkan ajaran-ajaran yang rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam semesta, ya, mengajarkan kebaikan. Nah, dari kisah Rasul-Rasul ulul azmi ini kita dapat mengambil keteladanan sikap terpuji para Rasul dan Rasul ulul azmi. Yang pertama adalah sikap terpuji para Rasul. Ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul dengan sesama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan orang-orang yang lebih tua, dan sebagainya. Jadi, yang pertama adalah kita memiliki sikap ketika berbicara sama orang, berjalan, bertamu, dan sebagainya. Nah, ini sikap yang harus kita lakukan. Nah, sikap-sikap terpuji. Nah, sikap terpuji itu disebut apa? Nah, terpuji dalam bahasa Arab artinya mahmudah, artinya sikap yang baik sesuai dengan aturan agama Islam. Misalkan jujur, al-amanah, pemaaf, al-afu, tekun, al-khusyu, malu kalau tercela, namanya al-hayu, bersih, an-nadhofah, pemurah, as-sakhau, sabar, as-sobru, dan seterusnya. Ini adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh para Rasulullah azmi yang perlu kita teladani. Ya. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kita telah mengetahui bahwa para Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya adalah pandai dan cerdas. Selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah. Nah, nih. Jadi para rasul-rasul ini juga memiliki sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul, yaitu 4, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Ini adalah sikap yang dimiliki oleh para rasul untuk terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Maka setiap rasul memiliki sifat-sifat yang baik. Agar apa? Menjadi teladan umatnya, ya, menjadi teladan umatnya. Ya. Jangan sampai Rasul itu memiliki sifat yang tidak baik. Ya. Kalau memiliki sifat tidak baik, maka akan menjadi celah umatnya untuk mencemooh dan mengejek para Rasul. Nah, oleh karena itu, Rasul itu selalu berkata benar, dapat dipercaya, terus menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Allah, dan juga cerdas, ya, pandai. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari macam dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Ya, ini yang disebut juga dengan sifat maksum, ya, terpelihara dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak terlepas dari sifat khilaf, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu mendekati pohon larangan akibat godaan setan. Ya, ya. Terkadang juga khilaf, yaitu tergoda oleh godaan setan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam sendiri, ya. Dan itu godaan itu dilakukan oleh istrinya, ya. Ya. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 7 berikut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Nah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam,
dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Allah mengutus para rasul ulul azmi. Sikap terpuji di dalam ayat tersebut yaitu kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya adalah teguh hati, tabah, dan sabar. Ya, gelar Rasulul Azmi karena mereka yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak mendapatkan penderitaan, tetapi tetap teguh, tabar, sabar dalam berjuang menyampaikan pesan Allah dan juga ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, yang ketiga, meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi sebagaimana pesan dalam surat Al-A'qaf ayat 35 yang ditunjukkan kepada manusia termasuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Nah, artinya maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersabar. Kita pun juga diperintahkan untuk bersabar karena kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mencontoh rasul-rasul ulul azmi sebelumnya. Nah, itu. Nah, berikut ini contoh sifat para rasul ulul azmi yaitu satu, ya, yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai siswa, apa yang harus kita lakukan, ya. Satu, yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Kenapa kita harus teguh dan sabar dalam belajar? Karena belajar itu butuh proses, butuh waktu. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, bahkan butuh tahunan, ya. Di negara kita itu membutuhkan beberapa tahun, ya. Di TK 2 tahun, di SD itu 6 tahun, di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus perguruan tinggi paling cepat itu 4 tahun. Nah, ini adalah proses-proses mencari ilmu, harus sabar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah, ya. Utamanya yaitu sholat. Nah, ketika sholat harus sabar. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah sholat terburu-buru seperti orang yang sedang bermain jumpitan, ya. Nah, padahal sholat itu adalah memiliki hikmah yang sangat besar untuk melatih kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghadapi masalah juga harus berlatih sholatnya, ya. Ketika sholatnya bagus, insya Allah semuanya masalah akan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya. Ini ketika mengerjakan tugas sekolah dikerjakan dengan baik. Sabar yang di sini yang dimaksud adalah ketika belum menemukan jawabannya adalah selalu mencari jawaban-jawabannya. Bukan berarti ketika mengerjakan tugas ini tidak tahu jawabannya, sabar, besok, 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 dan ditunda-tunda. Tidak seperti itu. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan. Nah, tidak cepat marah. Nah, yang keempat tadi adalah teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Nah, biasanya orang tua ini memberikan nasihat, bukan marah, tetapi memberikan nasihat. Ya, kita harus bersabar, harus bisa menerima. Karena apa? Seluruh harapan orang tua anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang bisa meneruskan perjuangannya. Tidak ingin orang tuanya, anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang tidak bahagia di kemudian harinya. Selanjutnya adalah teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, sabar dalam mematuhi peraturan. Nah, nih. Nah, rangkuman, ya. Yang pertama adalah percaya kepada Nabi dan Rasul, salah satu rukun iman, yaitu rukun yang keempat. Jumlah Rasul yang disebut di dalam Al-Quran adalah 25. Ini Rasul yang wajib kita ketahui. Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Rasul ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala.
Rasulul Azmi ada 5, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Selanjutnya adalah Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu artinya mengesahkan Allah, ya. Mengesahkan Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut sembah, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir sebagai nabi penutup Khotamul Anbiya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku nabi sampai pada saat ini, maka itu disebut dengan nabi palsu. Nah, demikianlah materi tentang Rasulul Azmi. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.